Halo sahabat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini di Tarot Millennial Channel. Yang pastinya nggak bakal bosen-bosennya buat kepoin terkait zodiak kalian semuanya ya. Nah kemarin mungkin gue sempet bacain masalah asmaranya Pisces. Kali ini gue bakal coba kepoin gimana sih asmaranya zodiak Aquarius. Tentunya di periode akhir bulan Agustus sampai awal bulan September. Jadi buat kalian semua yang punya zodiak Aquarius, entah itu gebetannya, adeknya, kakaknya, atau tetangganya deh, bisa terus pantengin videonya sampai habis ya. Cuma sebelum kita mulai video atau baca-baca kartunya, seperti biasa gue ajak kalian buat ngelakuin yang namanya ritual, like, comment, and subscribe, serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Tanpa harus berlama-lama, yuk kita gaskan baca-baca dan kepoin asmara zodiak Aquarius. Sekali lagi di periode bulan Agustus akhir minggu terakhir sampai September minggu pertama. Kira-kira seperti apa ya? Kita kocok dulu kartunya. Seperti biasa, gue bagi menjadi 3, menandakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Asmara zodiak Aquarius. Nah, ini kita ambil untuk kartu yang pertama. Taruh di sini ya. Berikutnya kartu yang kedua, ini dipilih secara acak. Dan kartu terakhir, kartu ketiga. Nah, ini dia ketiga kartu utama yang bakal memprediksi atau ngepoin asmara zodiaknya Aquarius di bulan Agustus akhir sampai September seperti apa. Udah pada siap ya Aquarian semuanya? Langsung aja kita buka kartu asmaranya seperti apa. Yang pertama kita buka nih yang pertama. Yang paling kiri di sini ada kartu Queen of Wands atau Ratu Tongkat. Bisa dilihat ya dalam gambarnya itu ada cewek terus sampingnya ada singa buat tongkat juga ceweknya dengan bergaunkan warna merah. Nah, di sini bisa diartikan bahwa Queen of Wands itu sebuah identitas ataupun karakter yang sangat keras, egois. Dan di sini bisa dibilang mendominasi. Baik kalian yang masih single ataupun yang udah punya pacar, gue tekanin sih di sini jangan terlalu keras dalam menghadapi asmara kalian. Karena kartu ini menunjukkan ada sifat keegoisan, mendominasi dalam hubungan kalian. Dan di sini istilahnya lebih kayak ke keras kepala gitu. Jadi buat kalian semua, para Aquarian, please jangan terlalu keras terhadap diri kalian, terhadap hubungan kalian, terhadap pasangan kalian. Karena kenapa? Takutnya nanti efeknya malah nggak bagus ke asmara kalian gitu. At least kalau misalnya kalian emang bisa udah nge-manage perasaan kalian, nge-manage yang namanya ego kalian. Karena kan di sampingnya ada singa tuh, itu lambang dari ego kalian. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa, coba lebih istilahnya nelaah lagi apa sih yang kurang, apa sih yang masih dibenahi. Karena kartu ini menunjukkan identitas kalian yang mendominasi maksud saya, dan juga kelas kepala sebagai seorang pasangan dalam hubungan kalian. Berikutnya kita buka kartu tambahan untuk memperjelas kartu yang pertama dari Queen of Wands tadi. Di sini kita lihat ada kartu Queen of Pentacle, lagi-lagi Queen. Dalam gambarnya bisa dilihat ya, ada ratu duduk di bawah pohon yang rimbun dikelilingi dengan kristal. Ini menunjukkan suatu kemapanan, suatu kematangan, kebijakan, dan juga royalitas gitu. Nah, bisa gue artikan kenapa kalian memiliki power ataupun keras kepala ataupun kenapa egois dalam hubungan kalian. Karena kalian ngerasa udah berkontribusi banyak dalam asmara kalian gitu. Bisa dibilang kalian lebih beruntung dibandingin dengan pasangan kalian dalam segi materi. Dan kalian benar-benar royal banget dalam asmara kalian. Itu kenapa kalian jadi punya pemikiran, wajar dong gue ngeprotek lu, wajar dong gue lebih punya power karena gue udah berkontribusi banyak. Cuman diingetin lagi, namanya hubungan itu dua perasaan dan dua kepala gitu. Jadi harus diinget ke situ gitu. Jangan terlalu neken ego, ya istilahnya kan kalian yang lebih beruntung, kalian yang lebih bisa punya kontribusi, ya jalanin aja gitu tanpa harus menghitung-hitung. Takutnya nanti malah efeknya nggak bagus ke asmara kalian. Kita masuk ke kartu utama kedua dari asmara zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ace of Pentacle, merupakan kartu sebuah awalan, episode baru, ataupun periode baru, atau back to the start.
Nah, buat kalian yang masih single, ini bisa menunjukkan bahwa kalian akan menemukan sebuah hubungan baru atau enggak ya bisa dibilang tadi babak baru ya. Yang tadinya mungkin kalian belum punya gebetan, akhirnya nemuin gebetannya. Yang udah punya gebetan bisa lebih intim lagi. Yang udah intim bisa jadi ke level berikutnya atau misalnya pacaran gitu. Ditandakan sebagai sebuah hubungan atau awalan. Nah, kalau misalnya buat yang udah punya pacar, hampir sama juga artinya bahwa kalian sedang memasuki fase yang baru. Entah itu berupa dalam pemikiran-pemikiran baru ataupun komitmen yang kalian gagasin istilahnya mulai terbentuk lagi gitu. Mesti dikemana ini, mesti digimana ini dalam hubungan kalian gitu. Yang pastinya kartu ini kartu positif, yang namanya ada kemajuan dalam hubungan kalian. Yang pasti lebih ke arah yang lebih baik. Kita coba buka kartu tambahan untuk melengkapi kartu kedua dari asmara zodiak Aquarius. Di sini kita lihat ada kartu The Hierophant. The Hierophant ini sebagai sebuah guru besar ataupun orang yang dituakan ataupun sebagai sahabat yang bisa ngasih masukan kepada kalian semua. Nah, jadi buat kalian yang udah punya pacar ataupun yang lagi single, karena kalian kan tadi udah memasuki babak baru, akan memasuki sebuah babak baru. Di sini penting banget seseorang untuk bisa diajak sharing yang benar-benar kalian pikir dia tuh punya kompetensi ataupun lebih dewasa, lebih punya pengalaman dalam hal asmara gitu. Tentunya buat sharing sih, buat ngasih masukan, baiknya kayak gimana gitu. Karena kalian gak bisa istilahnya ngelangkah secara sendiri gitu. Kalian butuh masukan dari orang luar yang benar-benar bertindak sebagai penonton, yang kalian tuakan, yang kalian percaya banget gitu. Bisa dijadiin tempat cerita kalian, tempat sharing kalian. Karena ini bakal berpengaruh terhadap apa aja sih yang bakal kalian ambil keputusan dalam menghadapi asmara kalian nantinya. Kita buka kartu ketiga yang merupakan kartu terakhir dari kartu utama asmara zodiak Aquarius. Di sini ada Eight of Cups atau bisa diartikan sebagai pelepasan, meninggalkan, atau masa lalu. Nah, kalau misalnya gue kaitin dengan kartu yang kedua yang mengartikan sebuah babak baru ataupun fase baru, buat kalian yang single ataupun udah punya pacar, ini berarti kalian bakal melepaskan sesuatu ataupun situasi, entah itu mungkin status kalian yang tadinya single jadi benar-benar punya pacar at the end gitu. Tapi untuk yang punya pacar ini bisa dibilang agak negatif ya istilahnya konotasinya. Karena kenapa? Di sini ada sesuatu yang harus dilepaskan gitu dan harus ditinggalkan gitu. Bisa dilihat ya di gambarnya itu ada cewek malingin badan. Di situ kan ada cup-cup yang dia tinggalin. Cup itu menunjukkan suatu perasaan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin atau kaitin dengan kartu yang kedua yang menunjukkan bahwa akan ada fase baru, buat kalian yang udah punya pacar, ini menunjukkan bahwa kalian akhirnya memilih untuk meninggalkan pasangan kalian. Karena kenapa? Kalau misalnya dilihat ini perasaan kalian tuh sebenarnya sayang sih sayang. Cuma udah gimana ya? Udah agak susah buat dipertahanin gitu. Entah ada masalah apa segala macam. Dan di sini sih gue lihat sih emang kartu pertama itu kan kalian lebih dominan juga, lebih kayak kekeras juga. Itu yang bikin kalian akhirnya berani buat ngelepasin pasangan kalian. Kartu berikutnya sebagai kartu tambahan dari kartu ketiga untuk asmara Aquarius. Di sini ada kartu Knight of Swords yang berarti penyelesaian masalah, movement, ataupun pergerakan. Nah, buat kalian yang masih single, ini bisa diartikan sebagai finally kalian nemuin yang namanya solusi dalam asmara kalian gitu. Dan kalian mendapatkan yang namanya pergerakan gitu. Tapi kalau misalnya buat yang udah punya pacar, karena tadi kondisi kartu ketiga itu menunjukkan ada sebuah yang harus ditinggalkan gitu. Kalau dikaitin lagi, ini lebih kayak ke emang yang kalian pikirin jalan yang terbaik, satu-satunya jalan yang bisa kalian ambil dalam hubungan kalian, yaitu mengakhirinya gitu. Ini sebuah kayak ya penyelesaian masalahnya seperti itu gitu. Ini karena kartu penyelesaian masalahnya yang kalian harus move on gitu. Dan ini sebenarnya kartu ini lebih kayak ke Knight of Swords itu kan pejuang
pedang ya istilahnya. Emang kalian udah pikirin matang-matang, udah coba minta saran ke sana ke sini istilahnya kan. Dan yang kalian lihat jalan terbaik dalam asmara kalian yaitu untuk mencoba mengakhirinya itu sebagai sebuah solusi buat kalian gitu. Kalian mikirnya ke situ gitu istilahnya. Dalam kartu ini menunjukkan bahwa ya solusi yang kalian ambil itu yang tadi, kartu ketiga gitu. Itulah tadi kartu asmara zodiak Aquarius. Untuk lebih ringkasnya lagi, mungkin gue review lagi ya. Nah, dalam asmara Aquarius di kartu pertama itu bahwa terlihat banget ya kalau di sini kalian itu benar-benar keras kepala banget, egois banget, dan kalian terlalu mendominasi dalam asmara kalian. Karena kenapa? Kalian ngerasa kalian udah benar-benar royal banget, udah ngerasa udah jor-joran, udah habis-habisan berkontribusi dalam asmara kalian. Nah, di kartu yang kedua ada namanya awalan baru atau fase baru. Buat kalian yang masih single, ini bisa dijadikan sebagai sebuah kenaikan status ataupun hubungan. Mungkin kalian bisa dapat gebetan ataupun pasangan, tapi buat yang punya pacar, ini bisa dijadikan sebagai fase baru ataupun pergeseran status dalam hubungan kalian. Dan kalian butuh yang namanya tempat buat sharing, buat curhat, buat ngasih solusi ataupun pandangan terhadap hubungan kalian. Tentunya yang didewasakan ya istilahnya. Namun di kartu ketiga di sini ada sebuah pelepasan gitu. Nah, untuk yang punya pacar ini bisa dikaitkan dengan finally kalian memutuskan untuk mengakhiri atau meninggalkan pasangan kalian gitu. Karena kenapa? Perasaan yang kalian pendem itu ternyata emang udah nggak relevan lagi ke pasangan kalian. Cuma kalau misalnya yang buat yang single bisa dijadikan sebagai sebuah awalan baru untuk meninggalkan status yang lama seperti itu. Dan di sini pada kartu terakhir ada Knight of Swords. Ternyata emang itu adalah solusi buat kalian yang udah punya pacar. Mengakhiri adalah jalan yang tepat dan kalian udah pikirin itu secara matang-matang. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk asmara zodiak Aquarius. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Untuk yang positifnya silahkan diambil untuk dijadiin motivasi. Yang negatifnya jangan dibawa baper ataupun jangan dibawa sukses ya. Ingat ini hanya hiburan semata. Akhir kata gue ucapin thanks banget yang udah nonton sampai ke akhir. Jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe serta dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. See you next time.